Uh. Yeah. 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 Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semangat pagi. Pagi, semangat pagi. Oke, apa kabar hari ini teman-teman semuanya? Semakin semangat, semakin ceria di mana saja. Jangan bingung ya. Oke, kita ulangi. Apa kabar hari ini? Semakin semangat, semakin ceria di mana saja. Oke, beri aplaus untuk kita semua teman-teman. Oke, hari ini saya ingin membahas materi mengenai sholat wajib ya. Sebelum masuk ke materi, teman-teman pastinya tidak semuanya yang pernah dengan saya. Ya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya adalah Aldi Maulana. Teman-teman bisa panggil saya Aldi. Ya, saya adalah salah satu dari trainer di sini, ya, yaitu brand trainer Banjarmasin. Sebelum masuk ke materi, ya, jangan buru-buru dulu. Kita games dulu. Setuju? Setuju. Oke, agar teman-teman lebih fokus lagi dan pada kesempatan pagi ini kita lebih semangat lagi. Teman-teman, saya undang untuk berdiri semuanya. Silakan. Games kali ini cukup mudah, ya. Teman-teman hanya perlu mengingat apa yang saya sebutkan dan ada beberapa peraturan. Teman-teman, ketika saya ucapkan tepuk satu, kalian tepuk satu kali. Tepuk dua, tepuk tiga. Paham? Oke, tepuk satu, dua. Saya nggak nyebut tepuk loh, ya. Oke, berarti, berarti ya. Kalau saya tepuk satu, oke, satu kali. Tepuk dua, dua kali. Tepuk tiga, tiga kali. Oke, kita coba tepuk dua, tepuk tiga, tepuk satu, tepuk dua, satu. Itu pemanasan dulu ya. Nah, kita cari yang kalah, yang gagal, nanti akan memimpin ice breaking. Kita duduk-duduk ya, enggak joget-joget ya kan? Oke, oke ya, setuju? Setuju. Oke, kita mulai. Tepuk tiga, tepuk dua, dua. Ya. Maju ke depan. Ini juga. Ayo, dua terus. Kita cari dua orang lagi. Kita cari dua orang lagi. Oke. Satu. Baru awalan ya. Oke, Farid. Maju. Tadi siapa lagi ya? Haji ya? Oke, Jeno. Oke, Jeno. Maju. Oke. Sebelah sini, Rizky sama Ikhlas sebelah sini. Jadi Jeno, Farid sebelah sini. Terus sini. Ada semua. Ada ke depan. Ya. Ke depan. Kita ice breaking. Ikuti teman-teman di muka ya. Mereka yang akan memimpin kalian. Bagus lagi. Ayo. Ikuti, ayo. Semangat. Ayo di depan ya, semangat. Oke. Kanan, kiri. Kanan.
Oke, siap. Kanan, kiri, kanan, kiri. Oke. Oh lagi? Lagi. Gak kelar-kelar nanti kita ya. Oke teman-teman, terima kasih. Jasiatnya kekuatan berpikir positif. Jino, silakan dibaca. Khasiatnya kekuatan berpikir positif. Oke. Berpikir positif. Berpikir positif. Nah, apa yang teman-teman ketahui tentang berpikir positif? Prasangka yang baik. Prasangka yang baik. Berprasangka yang baik, entah ke orang lain atau ke diri kita sendiri. Ya, berpikir bagaimana hal-hal yang tidak bisa kita kontrol, atau teman-teman ketika mempunyai masalah atau apapun, sebaiknya sebelum merambat ke hal-hal lain, baik kita berpikir positif terlebih dahulu. Contoh seperti di marahin marah. Ya. Gak usah terlalu sampai dulu deh, teman-teman. Ketika training, pastinya banyak kuis yang dikerjakan. Ya enggak? Ya. Contohnya kemarin day 5. Day 5 31 modul. Ya, 31 modul. Kalau teman-teman berpikirnya sudah gak bakalan tuh, gak bakal bisa nih saya ngerjain. Saya bakal gak sanggup ngerjain. Pasti teman-teman tidak akan mengerjakannya. Tapi kalau teman-teman berpikir positif, hal yang teman-teman pikirkan itu akan menjadi tindakan kalian. Ya. Contoh misalkan menjadi kuis 31 kuis, ya 31 modul. Ya, satu modul terdiri dari 10 soal. Ya. Total 310. Berpikir nih. Ini ngerjain semua kuis bisa atau enggak saya? Pasti pikir kayak gitu. Kalau teman-teman mikirnya nggak bisa, ya nggak bakalan dikerjakan. Tapi kalau teman-teman berpikir bahwa saya pasti bisa ngerjain ini nih, ya, yang teman-teman kelas berat, ketika dikerjakan, ya, boleh kerjakan satu, pasti nantinya akan membuat kalian bisa mengerjakan kuis yang lainnya lagi. Ya, intinya teman-teman mulai dulu, jangan berpikir bahwa itu menjadi beban kalian. Tapi berpikir bahwa ini akan membuat saya jauh lebih baik, ini akan membuat saya lebih banyak mendapatkan ilmu. Ya enggak? Setuju? Setuju. Ya. Oke. Nih, kuasai pikiran dengan penuh keyakinan. Kuasai pikiran dengan penuh keyakinan. Ya.
Bahagia sama kayak senang ya. Apa lagi? Marah. Marah. Apa lagi? Nafsu. Ya, nafsu bila belum puasa. Nafsu makan. Nafsu. Apa lagi? Birahi. Apa? Birahi. Birahi. Saya sudah menghindari kata-kata itu ya, tapi sudah disebutkan sama dia. Oke, gak apa-apa. Itu adalah suatu hal yang bisa kita kontrol melalui pikiran kita. Iya nggak sih? Ya. Betul? Betul. Oke, saya akan mengasih contoh satu besar. Saya minta dua orang jadi tokohnya, itu Mahesa dan Rizky. Oke, kita analogikan ceritanya seperti ini. Mahesa adalah seorang pemuda, ya, pemuda yang sudah jangan tua, muda, masih muda, ya, umurnya sekitar 23, kan? 23, dan dia sudah beberapa kali melamar di suatu perusahaan, ya, melamar di suatu perusahaan, lalu dia mendaftar di salah satu perusahaan yang bernama PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk. Ya, kan? Tapi ketika dia ingin melamar, ya, sudah ditetapkan jadwal interview, tapi karena si Mahesa sudah berulang kali dan gagal, lalu dia berpikir seperti ini, saya nggak bakalan bisa deh kayaknya untuk interview di Alfamart. Saya sepertinya akan gagal untuk kesekian kalinya lagi deh. Ya udah, karena pikir seperti itu, lalu sampailah ke hari H. Ya, karena pikiran sudah kacau dengan tidak percaya diri, paginya si Mahesa tidak mempersiapkan, ya, entah itu pakaiannya, berkasnya, lalu dia bangun telat karena pikirannya bahwa dia tidak meyakini dan tidak penuh persiapan. Alhasil ketika sampai di kantor dan di interview, ya, dengan keadaan yang belum sarapan, ya kan, pakaian yang tidak rapi, pastinya akan membuat suasana hatinya kacau. Ya enggak, Mahesa. Interview, Guntur. Ya. Lalu dia interview dan hasilnya adalah gagal. Berbeda dengan si Rizky, ya, dia optimis, percaya diri. Ini perusahaan ini pasti saya bisa. Datang, ya kan? Sudah percaya diri dari awal, sudah tahu apa yang dia lakukan. Dia sudah mempelajari, oh ternyata perusahaan ini bergerak di bidang retail. Saya harus searching. Dia tahu di Google dulu. Oh ternyata perusahaan ini berdiri di sini sejak kapan, ya. Lalu dia mencari rentang gajinya berapa di sana. Pastinya dia tahu karena ketika interview, si teman-teman diminta untuk kamu mau gaji berapa, ya enggak? Ya, kamu mau gaji berapa? Seperti itu ditanya. Tapi karena si Rizky sudah tahu dan dia percaya diri, dia searching, dia menambah wawasannya, ya enggak? Dia mempersiapkannya, lalu dia berangkatlah dengan keadaan yang percaya diri, lalu dia sampai di sini. Ditanyalah, kamu kerja di sini yakin? Saya yakin, Pak. Apa kelebihan kamu? Saya adalah seorang yang giat, dan saya adalah orang yang penuh percaya diri, dan saya yakin apa yang akan diberikan tugas ke saya akan saya selesaikan, dan saya akan terus berproses terus belajar. Ya kan? Oke, kamu gaji berapa? Oh, karena saya tahu ya UMR di kota kita itu sekitar 3 sekian, ya. Dan jabatan ini saya rasa berhak untuk mendapatkan di rank 3,1 sampai 3,5, misalkan seperti itu ya. Dia tahu, dia memberikan jawaban yang jelas, memberikan jawaban yang bisa membuat si rekruter ini tertarik. Beda dengan orang yang, kamu gaji berapa?
mempersiapkan apa yang harus teman-teman persiapkan. Oke. Mengembangkan cara berpikir positif. Si Tegar, tolong bedakan. Nomor satu, gak kelihatan. Rambut, Pak. Rambut. Oke, ya udah diwakili sama Jaino. Mengembangkan cara berpikir positif. Satu aja. Satu, selalu gunakan kata-kata positif. Oke, selalu gunakan kata-kata positif. Entah ke teman kamu. Halo Rizky, hari ini ceria banget ya. Iya enggak? Wah, Mesa hari ini segar banget ya. Brenda. Wah, ini Brenda terlihat cantik banget dengan make upnya yang natural. Ya enggak? Jadi kata positif ke teman-teman kalian. Agar kita bahagia, kita harus bisa membahagiakan orang lain terlebih dahulu. Bahagialah, berilah kebahagiaan agar teman-teman bisa juga merasakan kebahagiaan. Pagi-pagi, halo selamat pagi, Jaino, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, Pak, baik. Oh baik, keren banget baju ini, beli di mana? Di Berapa? Pasar Minggu, Pak. Memuji ya, memuji itu adalah kata positif. Apa tuh diri kita? Hari ini saya berangkat kerja, saya pasti bisa melewati hari-hari saya dengan lancar. Ya. Saya hari ini punya tugas yang saya anggap hanya sebagai tantangan yang harus saya penuhi, ya. Bukan sebuah hal yang menghalangi saya. Jadi saya siap untuk bekerja. Itu cara kita membentengi diri agar kita selalu bisa seperti ketika saya mulai pada pagi ini. Enggak. Ini materi yang tidak di luar dari teknikal. Ini adalah materi saya buat sendiri. Bagaimana sekarang, kembali sedikit ya. Bagaimana sekarang anak muda di usia kita sekarang, enggak? Saya bilang di usia sekarang ya, di usia kita ya, karena saya juga muda, tidak terlalu tua juga. Berapa kok dia? Nanti jawabannya. Kalian satu kejut berarti. 17 ya? Lanjut Pak? Enggak, nanti akan kita bahas di kesempatan lanjut ini ya. Oke, di usia sekarang pasti kita berpikir ya, umumnya di usia 18 atau yang sudah lulus SMA, lulus sekolah dari umur 18 sampai 25 pasti berpikir saya nanti kira-kira jadi apa ya? Ada nggak tiga perasaan kayak gitu? Ada. Kira-kira saya di umur berapa ya bisa kita sukses? Kira-kira kapan ya saya bisa membahagiakan orang tua saya? Definisi bahagia apa sih? Kira-kira bahagia orang tua? Oke. Definisi ya. Menurut Tegar, ada yang lagi? Ayo. Kalau dibalakan dengan tetangga. Tetangga supaya bisa dibandingkan ya. Sebenarnya orang tua itu cukup kita ada selalu ada buat dia, itu adalah sesuatu yang sudah bikin membuat dia bahagia sebenarnya, ya nggak? Ya, ya jangan juga ada setiap ada di rumah tapi di rumah main game terus belajar sama aja bohong ya kan? Kita berinteraksi dengan dia, bagaimana kita saling perhatian ke ibu adalah cara untuk membagikan orang tua. Oke, lanjutannya sampai mana tadi kita? Sampai kata-kata positif. Nah, di umur yang sekarang ya. Mau jadi apa saya nanti ya? Kira-kira 2 tahun lagi saya
kita bisa lebih semangat lagi, bisa menjadi orang yang bisa lebih baik dari sebelumnya. Saya ingin teman-teman menyematkan ini dalam diri kalian. Semuanya akan baik-baik saja. Semuanya akan baik-baik saja. Ya enggak? Tidak perlu membandingkan diri. Ini nih dibanding terus. Sampai sering membandingkan diri. Jujur. Saya juga. Kapan ya saya bisa mobil seperti itu? Kapan ya saya punya kerjaan seperti itu? Ya enggak? Ya enggak? Makanya tidak perlu membandingkan diri. Fokus ke jalan diri kita sendiri. Semua orang punya cara jalannya masing-masing. Ya enggak? Punya jalannya masing-masing. Oke, mulai dari 1%. Kamu mau misalkan berusaha, mulai aja dulu. Bangun pagi, kalau kamu ingin olahraga, atau misalkan si Rizky ingin badannya lebih bagus, ya mulai aja dulu ya. Gak usah peduli orang lain itu ngapain sih pagi-pagi bangun bisa olahraga. Masih ada aja kalau gitu kayaknya. Kita mulai aja dulu. Mulai dari push up 5 kali sehari, pagi, bangun pagi dulu. Semua itu pasti dimulai terlebih dahulu. Ada 1%. Nanti ketika kita sudah mulai hal itu dan menjadi rutinitas, lalu menjadi kebiasaan, maka itu akan mengubah karakter kita. Ya, yang perokok candu misalkan ingin berubah, ya, mulai aja dulu belajar. Saya juga ingin memulai hal ini, ingin menerapkan hal-hal seperti ini. Ya. Bagaimana? Gak usah mendengarkan apa yang orang lain katakan. Fokus dalam diri kita sendiri. Oke, yang ketiga adalah mungkin besok akan sampai. Enggak? Yang sama sampai. Ya kita enggak, maksudnya cara untuk mencapai tujuan itu berbeda-beda. Tidak perlu berlomba, tidak perlu lihat orang yang duluan sampai lalu kita menyerah. Mungkin kita belum sampai saja. Mungkin kita masih ada di belakang sedikit. Terus aja dulu. Terus jalan saja sampai kita sampai. Oke. Next, afirmasi positif. Ada yang tahu afirmasi apa? Oke. Saya ingin mengajak teman-teman. Apa sih yang dimaksud dengan afirmasi positif? Itu adalah seperti menyematkan diri kita bagaimana kata-kata positif, kata-kata baik yang membuat diri kita jauh lebih baik. Amin. Oke, saya minta teman-teman silakan hembuskan napas satu kali. Oke, jangan dikeluarkan. Enggak ya. Oke, hembuskan napasnya. Saya hembuskan napasnya. Perlahan. Silakan sekarang pejamkan matanya. Pejamkan mata pelan-pelan. Bayangkan seperti teman-teman mendekat ke diri sendiri, seperti memeluk diri kalian sendiri. Ya. Boleh ikuti seperti saya seperti ini. Dengarkan dan simak apa yang dikatakan di sini. Kita akan belajar sama-sama jadi jauh lebih baik. Oke, sekarang mulai. Dengarkan audio afirmasi ini
30 hari secara rutin untuk membangun kembali kepercayaan diri dan mencintai dirimu sendiri secara utuh. Cintai diri saya seutuhnya. Saya di sini untuk mencapai tujuan saya. Saya percaya pada kemampuan saya dalam meraih kesuksesan. Saya memiliki kemampuan untuk meraih apa yang saya impikan. Saya adalah ciptaan yang indah. Saya luar biasa. Saya bangga menjadi diri saya. Saya mengapresiasi diri saya. Pemikiran saya terhadap diri saya sendiri adalah hal yang penting. Saya menikmati setiap pengalaman yang pernah terjadi dalam kehidupan saya. Saya layak mendapatkan yang terbaik dalam hidup ini. Saya bersyukur saya hidup. Saya kuat dan luar biasa. Saya menyenangkan, berkarisma, dan layak dicintai. Saya sungguh-sungguh mencintai dan mendukung diri saya. Tidak ada di dunia ini yang seperti saya, dan itu adalah kekuatan saya. Saya di sini untuk melakukan sesuatu yang luar biasa. Saya sudah menetapkan fokus dan saya pasti dapat mencapai tujuan saya. Saya dapat melakukan apapun yang orang lain juga bisa lakukan. Saya yakin pada kemampuan saya. Semakin hari, saya semakin percaya bahwa saya orang yang berguna. Saya adalah partner sempurna bagi orang-orang di sekitar saya. Saya dapat melihat kesempatan-kesempatan baik yang ada di dekat saya. Saya siap menghadapi setiap tantangan. Saya telah belajar dari kegagalan dan saya siap mencoba lagi. Saya mampu, saya layak, dan saya bisa. Saya mencintai diri saya. Saya mencintai diri saya.
saya sungguh-sungguh sangat mencintai diri saya seutuhnya. Oke, saya kira itu dulu materi kita hari ini. Nanti bisa kita lanjutkan lagi dengan waktu. Ya, kita membahas mengenai staf manajemen lagi karena itu sangat berdampak baik untuk kita. Dan staf manajemen itu berpengaruh nanti pada pekerjaan kita. Ya, bagaimana bertanggung jawab, proaktif. Ya, ini akan kita bahas di materi selanjutnya. Oke teman-teman, jika tidak ada pertanyaan lagi, terima kasih untuk waktunya. Ya, kita akhiri sesi kali ini. Sampai bertemu di sesi selanjutnya. Saya Ali Maulana, senang melayani kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.